selamat bergabung di podcast kesayangan kalian semua, Cemara, cerita masyarakat remaja asik. Yeay. Bersama Tantia di sini yang menemani waktu luang kalian selama 30 menit ke depan. Kali ini kita akan membahas informasi seputar suka duka kuliah online yang tentunya sudah terbiasa ya di masa pandemi kali ini. Kali ini tentunya saya tidak sendirian, karena kali ini di samping saya sekarang ada 2 orang wanita cantik yang merupakan menjadi narasumber kita. Seorang generasi muda, penerus bangsa yang tentunya remaja yang asik, aktif dan inspiratif. Baik. Ya, halo Kak Tanti juga, apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Di masa pandemi kali ini kita masih diberi kesehatan. Emang kayak kesehatan itu Pak untuk saat ini emang paling Penting banget. Iya, paling ini banget diharapkan untuk semua orang mungkin ya. Ya, jaga kesehatan sebelum sakit lah ya ini. Berarti sedia payung sebelum Belum hujan. hujan. Jadi jaga protokol Kesehatan. kesehatan dimanapun kalian berada. Betul. Jangan lupa pakai masker. Kalau boleh tahu dan boleh perkenalkan kepada teman-teman semua siapa namanya dan apa aktivitasnya. Aku Firna Hanifah, aku sekarang ini kerja sambil kuliah. Aku kuliah di salah satu universitas di Jakarta Barat, terletaknya di Tanjung Duren, dan aku sekarang sambil kerja di salah satu apotek yang berada di Depok. Kalau Putri? Halo, nama aku Putri Lestari. Halo Putri. Hai Put. Hai Putri. Ya Allah. Ya, di sini kesibukan aku kuliah aja sih, atau enggak mungkin sok sibuk aja sih ya. Sibuk ya, karena saking banyaknya Iya. waktu, jadi sok sibuk. Rebahan. Iya benar. Kamu rebahan. Oh, sesuai dong sama tema kita kali ini, suka duka kuliah online. Tentunya Betul. pasti sukanya banyak rebahan, betul nggak? Iya betul. Salah satunya. Salah satunya suka rebahan. Oke, Kak Firna kuliah sambil kerja. Iya. Terus Putri kuliah aja. Tentunya di masa pandemi nih, yang segala sesuatunya sangat terbatas kan, dan butuh jarak. Gimana nih kira-kira kalian menyikapi masa pandemi kali ini? Kalau aku sih ngikutin protokol kesehatan dari pemerintah ya, yang wajib kita patuhi juga, kayak menjaga jarak. Kalau bisa, kalau nggak ada keperluan keluar rumah juga di rumah aja gitu ya. Sama pakai masker, jangan lupa. Kadang sekarang tuh banyak yang suka ngeyel, masih kemana-mana nggak pakai masker ya kan. Iya, menyikapinya ya. Sebenarnya banyak-banyak sabar aja sih. Terus sabar, ikhlas juga. Baik-baik berdoa guys. Apa ya, supaya tetap dikasih kesehatan ya kan. Kita nggak pakai masker karena emang Iya, tadi kita pakai masker kok. Iya. Sebenarnya kita juga bawa masker. Iya benar. Bawa hand sanitizer juga. Wajib banget kan. Kuliah, kerja di masa pandemi pastinya itu berat gak sih? Berat, sedikit stres. Banyak kayaknya sih stresnya kalau sekarang ya. ya. Iya. Melihat aku juga yang misalnya kerja terus pulang kerja capek, lelah, tapi harus ingat ada salah satu tugas yang harus dikerjain, wajib lah ya, karena kita juga kan sebagai manusia tuh ilmu nggak pernah habis. Iya. Betul banget. Jadi kita harus tetap kejar ilmu juga sih. Biarpun sambil kerja ya. Iya. Kita tepuk tangan nih untuk Iya. Wah, perjuangan seorang remaja yang Iya. asik, kreatif, Iya. inspiratif. Amin. tentunya. Benar, pendidikan itu nomor 1. Benar. Walaupun pandemi menjadi sebuah tantangan ya nggak sih? Iya. Benar-benar kita harus berjuang keras Benar. ngejar ilmu itu. Walaupun emang kayak apa ya, kita harus memahami itu sendiri sih ya, tanpa kayak kita sebenarnya kurang banget belajar online ini, kayak sebenarnya apa sih, cuma kita bagusnya itu kita jadi cari tahu, dan kita kayak jadi lebih tahu juga. Oh, gitu. jadi lebih kayak kita bisa mengeksplor diri kita ya kan, kemampuan kita mengasah. sampai mana sih, Iya, benar kayak banget. gitu kan. Jadi kayak men-challenge gitu ya kalau Iya, masa pandemi mencari ya. tantangan. Mengingat kita juga kuliahnya online, jadi aku tuh sama Putri itu satu kampus Iya, ya Put ya. betul. Satu kampus, satu Oh, kalian kelas. satu kampus, satu kelas. Iya, kebetulan banget Iya, nih. cuma bedanya kan? emang Firna ini pekerja ya, wanita pekerja, dan aku masih wanita berkuliah aja. Gak apa-apa, nanti kamu abis ini Iya, iya, benar banget. Amin. dapat kerja. Iya, mindahin ya teman-teman. Boleh tahu kalian kuliah di mana dan jurusan apa nih? Oke,
Kita kuliah di Universitas Dian Nusantara. Oh, letaknya di Grogol, Jakarta Barat. Iya. Dan kita ngambil jurusan ilmu komunikasi. Wow, anak ilkom keren dong berarti. Pintar ya, Keren ya. pintar ya komunikasinya. Iya, insya Apalagi di Allah. bidang perbacotan mungkin. Pergi banyak ya, Kak. Kita masuk biar tambah lancar nih. Oh, Iya, tambah sebenarnya. komunikasinya. Iya. Berbicara tentang kuliah online di masa pandemi, otomatis kan segala sesuatu sekarang butuh digital ya nggak sih, benar? Apalagi benar banget. anak komunikasi pasti tahu dong tentang Tahu, Bang. komunikasi Karena digital. sekarang teknologi kan makin maju kan, pasti betul. butuh tahu cara-cara menggunakannya. Iya. Kita kalau sekarang buta teknologi juga dibilang kudet ya kan, jadi kita benar, harus lebih benar. update terus diri Iya, kita. dan kita cari tahu sendiri itu Iya, kayak perkembangannya. perkembangannya gimana, cara makainya gimana, itu kita pasti kayak pokoknya seperti yang tadi awal ya, kayak kita lebih cari tahu terus kayak gimana sih nih, sebenarnya lebih bagus sih kita cuma dikasih tahu teorinya terus kita praktekin gitu. Berbicara tadi kan teknologi ya, anak kecil aja sekarang udah jago-jago banget kan, Iya, main benar. buka YouTube, main HP, masih kita kalah, Benar. apalagi kita anak yang komunikasi digital kan salah satu termasuk komunikasi massa, betul nggak? Iya, benar. Benar banget. Betul. Nah, tapi kan komunikasi massa itu pasti kan ada kendalanya, ada noise kan, otomatis dalam kuliah online ini pasti banyak dong gangguan, hambatannya. Hambatan Boleh kita komunikasi diceritain. sama dosen Iya. sih kan, misalnya kita kan kuliahnya dari lewat via Zoom Via ya, Zoom. kadang Google Meet, Kadang. dan Ah, itu tuh betul. suka sinyal. Sinyal, iya pasti, apalagi Iya, apalagi kita kan masih untung, kita masih di perkotaan. Ah, kita iya, sini. betul banget. Kasihan Kak Betul. sama yang di pedesaan mungkin yang Iya, minim betul, banget sama betul, sinyal. betul banget. Iya. Aku Itu juga juga- ada cerita dan pengalaman tuh masalah Iya, benar. sinyal untuk daerah-daerah pelosok. Terkadang bahkan teman kita sendiri pun kayak mengeluh kayak saya lagi di luar terus kayak dia susah sinyal. Padahal emang harus dimaklumi sih, Betul banget. nggak bisa dipaksain. Iya. Pokoknya mah harus cepat sinyalnya ya sekarang. Kalau Pakai wifi guys. kadang wifi juga Iya, suka iya, lemot iya, gitu bener. kan. Tapi kan itu apalagi kendalanya misalnya kita lagi presentasi. Iya, benar. betul. Itu Bagus. kalau misalnya presentasi sinyalnya lemot, udah deh gak nyambung. Assalamualaikum. Bingung juga dosennya yang Dari mana? dengerin, Iya. yang dengerin ini apa sih namanya? Belok-belok patah-patah, kitanya mah udah jalan aja. Iya, betul banget, itu kendala terbesar banget. Iya, benar. Apalagi yang untuk di daerah kan di pelosok. Aku kayak Iya. cerita dan punya pengalaman. Ada adikku kan, dia tinggal di daerah pedalaman gitu juga, itu sekolah jadi benar-benar terbatas Iya. banget, dan itu tuh merasakan Iya sih Kak, cuma aku juga ada. banget sih buat Aku juga ada cerita. Di aku juga ada informasi gitu dari desa sendiri sih ya. Beberapa desa mungkin juga udah ada yang offline sih, tapi karena beda sama kita di perkotaan. Oh, Kak. ada yang offline. Iya, karena kayak mereka belum ada alat komunikasi juga, jadi dia kayak dibagi waktunya untuk masuk gitu. Betul kan, apalagi kayak di pedalaman itu kan, maksudnya yang tadi kan kendalanya banyak, bukan hanya komunikasi di dalam nggak punya sinyal kan, Iya. otomatis juga memicu kesehatan mental Iya, juga. benar. Dan pandemi ini tuh juga bukan hanya mempengaruhi satu aspek, tapi seluruh aspek, Iya. termasuk seluruh dunia. Iya, ya dunia kan? terkena dampaknya Ah, ah. juga atas pandemi ini sih. Mau di Prancis, di Iya. Korea, di Jerman, di Indonesia, dan yang lagi happening banget nih di India kan, kayak gitu. Jadi itu pasti bikin kendala yang semua benar-benar kendala, baik aspek kesehatan, pendidikan, Ekonomi. pariwisata juga kan, Iya. semuanya. Kayak gitu. Itu jadi mengenal banyak gitu kan, tadi kita kayak nggak ingin tahu, jadinya kita tahu apa masalah-masalahnya gitu. Otomatis kan di masa pandemi tadi aku ceritain kan, masalah sinyal itu kan jadi suka dan duka. Iya. Setiap kuliah kuliah online ini kan, gimana sih kalian menyikapi kuliah online ini gitu? Buat sukanya dulu deh, buat Firna gimana? Kalau aku sukanya karena aku kan bekerja ya di salah satu apotek di Depok. Terus kadang kalau misalnya kuliah online tuh aku jadi waktunya lebih fleksibel aja, lebih hemat biaya, nggak ongkos. Terus juga aku jadi habis misalnya pulang kerja aku nggak harus ke kampus atau apa gitu kan. Aku jadi lebih banyak waktu di rumah aja sih. Lebih Cuma bisa buat istirahat ya, betul. Iya, benar. ya udah, kalau aku mah jalanin aja deh. Iya. Aja. Yang penting sabar guys. Iya. Nanti juga semoga cepat berakhir ya Iya, pandeminya, biar benar. aku tuh bisa
apa namanya komunikasi langsung sama teman-teman kelas Iya, gitu. karena kita online Nggak juga. enak, gitu. Iya, penjelasan dari dosen juga kan kita maunya langsung ya Iya daripada benar-benar jadi terhalang ya Iya. kita dalam menerima ilmu. Iya, benar kan? banget. Benar. Kalau dukanya nih gimana sih Putri kamu menyikapinya? Dukanya dalam kuliah online ini Mm. gimana ya? Kita dukanya gimana Fir ya? kalau dukanya sih kan kita jadi nggak bisa ketemu. Iya, kita oh ya, tadi udah dibahas. Iya, tadi udah dibahas. Iya. Iya sih, ya udah paling kalau misalnya duka seorang mahasiswa stres karena tugas, Oh, pasti kurang ya, tidur, kurang tidur. Pastinya. Emang, iya. dan itu ganggu kesehatan mental. Jadi kita merasa lebih kurang tenang gitu kan. Kesehatan mental tuh penting ya, banyak Iya. manfaatnya juga kalau kita bisa jaga kesehatan mental kita. Kalau kita sehat, satu keluarga kita juga sehat, Iya, yang pasti. betul. Kita harus melindungi juga kan. Bener, apalagi kayak kunci kesehatan adalah intinya harus bahagia, Iya, kan? Sehat benar. mental. Iya, benar Iya, banget. pasti kalau Bagaimana caranya pun kita harus kayak gimana nih cara biar kita bahagia terus kita tetap sehat ya Ya, kan. betul betul karena sehat mental kan tentunya penyakit tuh pada takut pada Iya, "Ih, benar. dia hilang tuh. Pokoknya jangan dimanja deh itu penyakit kalau bisa Betul dilawan. banget. Dan kalau misalnya kita stres, salah satu kunci kita ngilangin stres juga kita harus ngelakuin yang kita suka, yang Oh. bahagia itu. Bahagia. Misalnya kita suka Shopping. shopping walaupun emang Iya. terbatas, seenggaknya ikuti protokol kesehatan. Iya, Kan sekarang benar. emang udah pada buka ya mau Iya, Ya, udah betul, buka. betul banget. udah Walaupun cuma sebentar mungkin ya. Iya, seenggaknya mengurangi stres kita lah, jauhin Iya. yang membuat kita stres, lakuin yang kita suka. Iya. Ibaratnya jauhi bahagia, dekati aku gitu. Bukan. Jauh yang membuat kita ini sedih gitu kan. Oh, Iya benar banget. Jauhin Iya, pokoknya kita betul. mendekati yang bikin kita bahagia gitu. Walaupun misalnya ngerjain tugas bikin kita stres, tapi itu kewajiban sebagai seorang mahasiswa. Siswa. Ibaratnya ya tadi ya seperti Iya. di awal Itu udah tanggung perjuangan, jawab. tantangan Perjuangan. menghadapi pandemi untuk Benar. mahasiswa, apalagi seorang pekerja juga ya Iya. kan, karena emang pandemi ini tuh bukan kita doang yang ngerasain masalah yang seberat ini, semua orang, Iya, semua bahkan masyarakat apalagi kan semua. kayak banyak yang di PHK, banyak yang Itu sedih banget sih. banyak yang jadi pengangguran juga Iya. kan, terus juga ya semua pasti kendala kan. Kendala, apalagi yang kalau misalnya punya cicilan tiba-tiba di PHK itu. Aduh, kasihan Maksudnya banget sih. bukan dia aja yang ngerasain, kita juga yang dengar juga Aduh. mau bantu tapi iya, nggak ada gimana? juga. Iya, Iya. kita juga membutuhkan. Iya, kita juga lagi mengalami Keterbatasan. krisis. Tapi kalau misalnya pandemi juga bikin kita jadi lebih tanggap menghadapi krisis. Iya, benar. Yang kita Tapi- sebelumnya belum pernah Iya. kena masalah kayak gini, tiba-tiba kena, jadi kita harus berpikir lebih kritis aja sih. Iya, kita Kritis ya. jadi lebih tahu apa ya, kayak masalah-masalah dari yang kecil sampai yang terbesar tuh kita jadi tahu. Iya. Dan kita juga bisa menyikapi juga, belajar menyikapi yang harusnya udahlah ini mah urusan mungkin orang tua gitu ya, kita mah sebagai mahasiswa ntar ngikutin aja gimana nih, tapi sekarang kita harus kayak harus tahu juga, harus maklumin juga gimana, harus mengerti. Jadi intinya sebenarnya adalah selama kita di masa pandemi ini tuh kita lebih banyak waktu sama keluarga, lebih itu lebih poinnya peka sih. dengan Iya. keadaan Iya, lingkungan sekitar, benar, betul benar kan? banget. Otomatis jadi suka duka kuliah online ini salah satunya adalah membuat kita merasa lebih peka kepada orang lain, kepada Betul. diri kita sendiri, dan juga kepada lingkungan juga kan, kayak gitu. Terutama keluarga sih yang Iya. misalnya kita nggak punya waktu awalnya sama keluarga, yang Kita jadi kayak ngumpul. pulang dari kerja tidur, Masuk kamar berangkat tidur. udah pada nggak Pagi, ada iya, gitu, gitu. ya bangun udah pada nggak ada. Iya betul. Tapi ada nggak sih yang kayak dirindukan ya, dirindukan kayak masa-masa yang Ada banget normal sih. kayak gitu. Ada Banyak. banget. Apa ya, kayak rasanya tuh kayak lepas dari masker banget. Biar biasanya kalau Iya. pakai masker tuh lipstick suka luntur. Iya, suka. Iya. Kan luntur. Ilmu Iya. yang dikasihkan sama guru juga jadi luntur. Ya kan? Iya, jangan make up Kayak aja deh. baru jelasin di Zoom. Ya siapa? Baik Pak. Iya. Saya mengerti cuma gini Jadi aja. gimana ya, kadang ngerti nggak ngerti yang ngerti Iya. aja. Baik Pak, Ngerti. terima kasih atas infonya. Habis itu Udah lupa. Cuma aku Apa punya ya? cerita deh. Oke, Adik silakan. aku kan masih SD ya. Kan kita waktu SD kita
kita pasti kalau ngisi jawaban tuh langsung di kelas kan pasti Iya, nggak bisa searching atau apa. Dan adik aku tuh sekarang selalu ngandelin media sosial sih, selalu ngandelin jawaban Google, jadi dia tuh lebih kurang buat berpikir. Oh, Iya, itu sumpah sih. sama banget sih, adik aku juga kayak Kamu gitu. juga, adik kamu juga gitu. Susah banget, apa ya, kayak namanya gimana sih, masih anak kecil ya, mungkin belum kayak kita pemikirannya. ya, betul. Iya, jadi dia kayak membodo amatkan, kayak agak membodo Iya. amatkan, lebih kayak main, justru kayak masih ini aja deh. Jadi sebenarnya suka duka kuliah online ini lebih mempengaruhi amat sangat masalah itu ya, integritas otak pemikiran seorang anak ya. Jadi kayak mereka lebih nggak merasa punya tanggung jawab yang Iya, berlebih kayak seorang anak kan harusnya jadi seorang pelajar. Intinya harus belajar kan. Iya. Cuma karena alat teknologi yang canggih ditambah lagi jadi pandemi ini tuh malah jadi kayak mereka merasa ya udahlah, kita masih ada alat komunikasi yang gampang, kita bisa mempermudah, ibaratnya mempermudah segala sesuatunya, padahal itu malah membuat Dia mereka kurang ilmu. kemunduran dalam Pikiran dia mungkin masalah. nggak apa-apa, dia tuh pemikirannya mungkin gini loh kak, kayak udahlah, guru gue juga terkadang gurunya juga bodo amat kak. Jadi kurang dalam masih ini sih. Jadi kalau misalkan nggak ngerjain dibiarin aja, bukan atau apa disebut namanya kayak atau apa ya, tapi nggak didiemin, jadi anaknya juga malah santai kayak udah deh, orang guru yang nggak nyariin katanya gitu. Mungkin bukan untuk semua guru ya, mungkin hanya sebagian Iya, aja. betul mungkin ya. Mungkin untuk guru-guru yang melihat pembicaraan ini semoga lebih peka terhadap anak muridnya. Iya. Dan bisa juga itu adalah kita sebagai anggota keluarga harus bisa jauh lebih peka kepada keluarga kita sendiri gitu kan. Tadi aku bilang sebelumnya kita Iya, bahas kita tadi. juga harus lebih Bisa edukasi lebih ke kayak, adik kita. iya, Betul. ngasih tahu. Kalau misalnya ilmu tuh bukan cuma sekedar asal masuk keluar, tapi harus ditanam ditanamin agar bisa jadi Iya. bermanfaat buat orang banyak tentunya ya kan. Oke, kalau tadi membahas tentang masalah pendidikan kan. Kalian di masa pandemi ini mengalami stres gak sih? Pasti kan kayak masalah kesehatan mental yang tadi kurang tidur lah, Iya, kurang capek. tidur. Ya gitu kan mempengaruhi banget masalah kesehatan mental kan. Gimana sih menurut kalian tuh masalah mental di masa pandemi ini gitu? Kayak Masih apa? ini sih kak ya, masih syukur untuk kita yang kuat gitu ya, kuat apa ya, imun kita mungkin kuat kan, setiap orang imunnya mungkin beda-beda ya. Kalau udah kayak gini, ada yang udah sakit atau apa mungkin ya, mungkin gimana sih? Kalau misalnya mental sih, kalau kita mentalnya sehat, badan ikut Iya, sehat, mental kita benar. sakit, badan juga ikut sakit. Tetap Banyak berpikir pikiran. ini aja positif aja, positif thinking iya, aja ya, jangan betul. dibawa stres juga Betul. mungkin gitu, Betul. dijalanin aja. Dijalanin aja sih kita. Dan kalau misalnya aku punya beberapa tips yang buat kesehatan boleh silakan tips nih, boleh kalau mendengarkan ya. Dengarkan ya. Ini tips dari Vietnam. Buat apa lagi untuk yang kuliah karyawan, Iya, siapa benar. tahu kalian bisa meniru ini motivasi dari Vietnam tips Iya. ini. Tipsnya sih kalau misalnya kamu ngerasa capek, lelah, stres, kalau bisa kamu kan ngelakuin hal yang suka, yang pertama. Yang kedua tuh kalian bisa kayak istirahat Secukupnya ya, apalagi lagi nggak secukupnya juga sih, kayak istirahatnya itu benar-benar ada waktu luang kalian Benar. istirahat. Jadi itu kalau misalnya kita tidurnya kita juga cukup, pasti kita juga ngelakuin kegiatan tuh bakal lebih senang. ini ya, lebih maksimal. Iya, Iya, betul benar. betul banget. Kita kurang tidur, kita jadi lebih kurang lah maksimal dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, jangan lupa olahraga ya. Ya olahraga sih. Kalau Iya. suka olahraga gimana tuh? Joget aja mungkin. Oh, ini ya, yang penting keringetan, kadang orang bersih badan sih kak. Bersih rumah. Iya, tapi mandi juga Iya, bagus. iya kan ya. Iya, jangan sampai kita kuliah online di rumah Iya, terus aja males nggak mau mandi. mandi. Jadi cuma cuci muka, atau jangan pas kuliah online Zoom-nya dimatiin belum mandi dia kan. udah mandi baru bangun, Baru bangun, atau cepet-cepet. jangan-jangan malah bantal lah yang kuliah online kitanya tidur. Iya. Yang keempat, kalian bisa ngelakuin kayak meditasi. Mungkin meditasi oh, tuh ya, betul kayak banget. kalian relax, Ah. hilangin semua pikiran yang buat kalian stres Bagus gitu. itu, bagus. Kayak tarik nafas, kayak ya udah relaxin badan gitu ya. Mungkin aku jarang juga sih ngelakuin itu, tapi kalau misalnya kalian punya waktu, kalian bisa Bisa lakuin. Ya, itu bekerja Iya. banget ya, itu Iya. harus banget. Ya, apalagi
Kalau menurut saya ya, yang paling penting adalah masalah time management. Kayak tadi kayak Firna kan kuliah sambil kerja, saya pun juga merasakan kuliah sambil kerja itu pun Ntar aku bakal merasakan kali ya. berat. Ya pasti nanti. Tapi semoga aja sabar. berakhir dong. Jadi aku nggak ngerasain. Amin amin, semoga Berat ya, Kak, ya? Iya betul. Karena kayak kuliah sambil dari kuliah sambil kerja gitu kan, pastinya butuh effort yang besar. Iya, bener. Untuk masalah pembagian waktu itu penting banget, pembagian waktu dari Stres banget ya kayaknya. karena kalau stres tidak dikendalikan maka nanti akan menjadi suatu penyakit yang mental yang lebih serius lagi kayak gitu. Dan kalian semua kalau ngerasa diri kalian nggak merasa baik, kalian berhak kok untuk datang ke psikolog untuk ibaratnya sekedar curhat atau mencari tahu, mengeluarkan dari solusi Iya, ibaratnya. boleh kalian kayak ngeluarin emosi lewat kayak nangis nggak apa-apa gitu, tapi abis itu kayak langsung Ya, lagi. betul. langsung bukan karena misalnya kayak apa yang berubah mood tiba-tiba, enggak, maksudnya kayak kalian capek, emang kita butuh apa sih namanya ngeluarin apa Ngeluarin gitu, terus emosi, emosi. iya, Itu juga penting daripada emosi dipendam tiba-tiba membludak suatu waktu kan, jadi kayak kurang kan gitu. Iya. Sering banget guys, pokoknya kita meratapi tugas sambil nangis. Iya, nggak apa-apa, tapi tetap dikerjain kok. Tapi sambil kayak Sesuai deadline gitu. lagi. Karena Iya. itu adalah kewajibannya Iya, kan, benar. jadi harus dikerjain walaupun sesulit. Ibaratnya Iya, tantangan buat naik ke kelas yang jauh lebih atas Iya, lagi iya. ya kan, betul itu. Apalagi kan Dan ada planning juga untuk nah sukses. itu intinya itu karena Iya. ya kita belajar dari RA Kartini gimana dulu dia dilarang sama apa namanya sama bapaknya buat Bapaknya, iya. nggak boleh belajar kan, tapi kita tuh lihat perjuangan Ibu Kartini aja mampu, masa kita sebagai generasi Iya, milenial selanjutnya ya. penerusnya masa kita nggak mampu ya kan? Makanya. Kita sudah bisa menikmati pendidikan. Nah itu salah satu yang harus disyukuri ya kan, betul. Jadi pandemi itu nggak harus selalu apa namanya mengurangi pendidikan lah ya. Jadi harusnya memang ditanam dalam diri seseorang sendiri sih. Jika dia pengen pendidikan lebih tinggi, dia harus mencari ilmu lebih banyak lagi. Iya, betul. Tanamkan di dirinya juga, jangan cuma kayak mau tapi kayak males atau apa nggak niat ya kan. Jadi harus emang niat sih, niat harus awal terus dikerjain juga. Iya. Pandemi nggak jadi penghalang ya. Iya. Nggak jadi penghalang Tapi untuk- pasti ada dong saran nih buat pemerintah mungkin atau saran buat penyelenggaraan pendidikan nih untuk menghadapi masalah pandemi. Pasti kan kalian yang ngerasain plus minusnya gitu. Kalau saran untuk pendidikan sih mungkin emang ini ya apa sih namanya Menteri Pendidikan masih menerapkan protokol kesehatan kayak mungkin ada solusi yang lebih baik kayak hanya beberapa orang kayak yang datang gitu. Tapi Jadi apa- harus berhadapan langsung, maksudnya Dengan- dikasih ilmu secara langsung Iya. beberapa. Jadi kita bisa mungkin 50%-nya aja ya, nanti setelahnya baru 50%-nya lagi yang masuk gitu. Cuma ini kan ini juga ya apa sih namanya keputusan dari suatu lembaga kayak betul. universitasnya, jadi kita juga nggak bisa ngasih saran. Pengen ke banget sih sumpah pemerintah. sebenarnya masuk ke kuliah, ketemu teman-teman secara langsung. Iya, cuma kan segala sesuatu sekarang Iya. harus dibatasi, diberi jarak karena untuk pemberantasan pemutusan COVID. penyebaran COVID-19. Jadi kita harus tetap ngikutin protokol kesehatan juga. Nggak apa-apa sih kita kuliah daring ya. Iya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu kan. Kita Emang ikhlas. masih pandeminya belum menurun gitu. Ini kita penting doakan kan. ya segala berakhir Iya. gitu kan, apalagi di tengah bulan Ramadan ini Iya kan kita benar. Harusnya kita menikmatin banget suasana vibe-nya apa? Ramadan. Ya, Ramadan. segala Jadinya sesuatu. kayak lebih dijaga gitu. Udah bukber. Jangan dong, jangan. Kalau saran aku sih lebih baik Iya. jangan bukber dulu karena ya gimana pemerintah bekerja, masa Iya, kita masa. melanggar terus kapan mau selesainya? Katanya mau kuliah normal. Iya. Bener sih ya kan? Nah, Jadi kalau misalnya nggak berkepentingan lebih Lebih baik di rumah aja. Oke. Hashtag di rumah aja. Nah, oke, yang terakhir nih aku mau tanya-tanya lagi terakhir nih ya. Nih. Pro atau kontra dalam masalah kuliah online ini? Buat kalian. Kalau aku sih pro. Tapi aku juga pengen kuliah langsung offline sih. Jadi gimana ya 50-50 Iya aja benar gitu. nggak kayak
mau tapi nggak mau. Tapi karena aku Kayak- ngambil kelas karyawan yang datangnya cuma setiap hari Sabtu, Sabtu. aku lebih baik ini sih apa datang. Kendala-kendala dalam komunikasi antara dosen atau sesama teman di masa kuliah daring ini gitu. Kalau misalnya lewat WhatsApp dulu ya, di grup kan kita nggak bisa bertatap muka secara langsung. Kan komunikasi itu dilakukan dua arah sambil bertatap muka lebih efektif ya Iya, kan? Jadi betul lebih banget, betul apa banget. lihat mimik wajahnya gimana. Iya, Kan kalau jadi tahu misalnya karakternya juga. Iya, kalau Nggak- misalnya nggak- tidak menebak-nebak di gitu ya. chat Betul lewat banget. WhatsApp kadang kita suka bingung, nih dia lagi bahasanya marah apa gimana. Jadi miskomunikasi Jadi miskomunikasi. pembahasan kita ya, salah Iya. persepsi. Salah, Oh, iya, betul. Terus Jadi ya jalanin semampu kalian, jangan Iya. sampai kalian fokus sama tugas kalian tapi kalian melupakan Iya. kesehatan ya Mental kan? kita jadi turun. Apalagi masalah Jadi- mental itu iya. paling penting kayak gitu. Jadi lakukanlah semampu kalian. Kalau menurut aku sih gitu. Mungkin kalian juga Kalau bisa sih cari nih ya, cari yang bikin kalian senang pas saat ngerjain tugas. nah Kayak aku nih ya, Ah, misalkan aku itu denger lagu Blackpink. iya benar, kayak kita tuh denger Sambil lagu, joget-joget iya tugas. benar gitu. Mungkin ada makanan-makanan di sekeliling kita Oh, gitu. bisa jadi. Itu mood banget sih. Udah ada lagu, ada makanan, ada Iya minuman. sih. Tapi pertanyaannya adalah masuk gak ke otak? Jujur kurang. Tapi kita sebagai mahasiswa seharusnya emang harus bisa lebih ini ya, apa namanya, mempelajari sendiri. Oh, Kayak iya sih, tapi karena penjelasannya aja sih kurang, jadi kita kadang kurang memahami ya yang seharusnya apa dijelasin lebih detail gitu. Jadi cuma mahamin yang ada tulisan Ya, ada aja gitu, Padahal mahamin kita kayak sendiri. nggak tahu, kayak nimbul tanda tanya kadang sendiri kayak apa. Terus Iya. ntar kita jawab sendiri gitu. Padahal kan sebenarnya konsepnya mungkin menurut saya bisa aja kita berdiskusi. Kita kan punya alat alat komunikasi yang udah Oh, canggih iya. dengan smartphone. Kita bisa diskusi sama teman, sama Itu pasti sih ya untuk saat ini. buat saling sharing masalah pelajaran juga kan. Untuk Kalau emang- kesah juga. kalau kita merasa keberatan, mungkin kita juga bisa Japri dosennya. Nah, betul itu. Bisa tanyakan sama dosennya apa yang kita merasa kita kurang tahu. Apalagi sekarang kan juga ada kayak YouTube, Google, itu kan juga Iya. sangat penting. Tapi semuanya kalau Membantu bisa banget jangan sih. di Ini untuk diri saya sendiri juga. Suka Betul, kopas ya. saya, iya. Bukan maksudnya bukan suka kopas, maksudnya kita harus bisa lebih menyaring ya. Iya, kalau iya, dari benar-benar. memberikan jawaban ya kan. Karena kan Bahkan kalau bisa kalau mau copy pun harus dipikir lagi. Mungkin kalimatnya bisa diganti-ganti. betul. Apalagi kita jurusan ilmu komunikasi gitu, Iya. harus lebih banyak wawasan dalam ini sih cara berkomunikasi. Iya, ya kan? betul banget. Apalagi jawabannya isinya tentang komunikasi semua. Betul Iya. banget Iya. kan. Jadi kalau kompas juga jadi percuma gitu kita. Nggak tahu apa-apa istilahnya juga. Oke. Iya. Oke, kesimpulannya nih kali terakhir ya aku mau tanya. Kesimpulan kamu untuk teman-teman di luar sana yang juga apa ya, berarti ngasih semangat atau ngasih pendapat lah buat mereka di luar sana yang mengalami hal yang sama kayak kita, sekolah dan kuliah online gitu kan. Kira-kira bagaimana menurut kamu biar teman-teman juga merasakan semangat dalam belajar kalau mereka tuh nggak sendirian, kita juga Iya, mengalami kita hal yang juga sama mengalami. kan kayak gitu. Tolong silakan berikan saran, Putri dulu. pendapat dan semangat buat teman-teman juga. Pokoknya semangat tuh harus ya guys. Pokoknya semangat Iya, buat kalian semangat. semua yang Satu berada di paling pelosok. Maaf ya, mikir cuma satu. Iya. Gitu ya. Gini loh, pikirkan yang positif aja, jangan apa ya. Mungkin emang ada negatifnya, cuma kalau bisa dibuang lah gitu. Kita ganti dengan yang positif juga. Kita pikirkan yang baik-baik gimana. Kalau bisa kan misalkan COVID ini emang menimbulkan banyak ini juga ya, dampak juga. Jadi kalau bisa apa yang negatif di situ kita bisa seling dengan yang hal yang positif gitu. Pokoknya buat adik-adik di luar sana dan kakak-kakak yang sedang Abang-abang, belajar ilmu, iya. kalian jangan pernah merasa terhambat karena sekolah daring ya. Karena ilmu bisa didapat dari mana aja. Betul. Pokoknya tetap semangat buat Iya, semangat kalian, tuh buat harus. kita juga. Dan Iya. jangan lupa kesehatan mental itu penting. Kalau misalnya kalian bisa jaga kesehatan mental, kalian juga bisa sehat.
dalam Fisik, ya, ya. fisik berpikir kan. Iya. Oke. Dan kalau untuk saya pribadi, untuk semua orang yang sedang mengalami hal yang sama kayak kita, sedang kuliah online, suka duka lah ibaratnya menerima kuliah online, pokoknya intinya adalah untuk selalu tetap menjaga kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga kita ubah pola pikir kita yuk. Iya, Sama-sama buat berpikir positif, bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan berpikir positif akan mendapatkan jalan yang baik. Iya, Kan? benar. Pokoknya jangan pernah menyerah, karena kalian tidak sendirian, kita pun sama. Iya. Kita Kita di tetap sini semangat. berdiri berjuang sama-sama untuk menjadi generasi penerus bangsa, remaja yang asik, kreatif, dan juga inspiratif. Beberapa tips yang saya simpulkan dari percakapan saya bersama Putri dan juga Firna ya. Pertama, untuk masalah tips kuliah online yang efektif. Pertama, dari pembicaraan kita dapat simpulkan bahwa yang paling penting adalah masalah waktu. Jadi buat reminder jadwal kuliah kalian itu penting banget, ya nggak sih? Yang kedua, kita harus disiplin waktu dalam mengumpulkan tugas. Bahkan Firna aja sampai harus begadang-begadang tuh demi mengumpulkan tugas. Yang ketiga adalah perhatikan materi kuliah dengan baik. Nah, itu penting banget. Kenapa banyak mahasiswa yang kurang mendapatkan ilmu karena merasa materi yang diberikan guru kurang dan mereka tidak ingin mencarinya kembali, ya kan? Yang keempat adalah catat poin penting dari materi perkuliahan. Nah, catat poin penting ini gampang. Kalian misalkan diberikan modul nih sama guru atau enggak buku, kita baca aja yang penting-pentingnya, tapi kita baca tiap hari kayak gitu. Yang terakhir adalah carilah tempat yang nyaman, karena saat kita nyaman mengerjakan sesuatu, tentunya kita akan merasa jauh lebih kondusif dalam mengerjakan suatu hal. Seperti mungkin kalau kita merasa berisik di rumah, kita bisa ke kafe atau ke tempat belajar seperti perpustakaan kayak gitu. Oke, sahabat Cemara, tak terasa sudah setengah jam kebersamaan kita ngobrol-ngobrol asik nih bareng remaja yang asik, kreatif dan juga inspiratif, yaitu Firna dan juga Putri. Saatnya saya Tantia Kristanti harap undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila selama podcast tadi berlangsung apabila ada salah-salah kata. Jika kalian ingin memberikan saran, kalian bisa kirim masukan ke Instagram saya. Apa tuh Kak Instagramnya? Di follow Instagram saya Tantia Kristali 24. Kalian apa IG-nya? Oh, sekalian ya. Aku FRN. Kalau aku putri.aylstr, di follow. Sampai bertemu di episode berikutnya ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cemara. Cerita